Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kesempatan hari ini kita semuanya masih bisa bertatap muka. Kita sekarang kedatangan tamu, yaitu Ustadz Salim. Alhamdulillah, Ustadz Salim ini beliau, sekedar portofolio beliau adalah seorang santri alumni dari Gontor, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di Madinah, Ustadz ya? Di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah subhanallah. Jadi untuk pada kesempatan siang hari ini kita akan menimba ilmu dengan Ustadz Salim. Insya Allah beliau faknya di masalah fikih, Ustadz ya, di masalah fikih. Jadi kita akan membahas ilmu fikih dari dasar, dari awal, dari basic banget untuk kita pelajari bersama. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Ustadz Salim. Oke, kita sapa dulu Ustadz Salim. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya antum Ustadz? Alhamdulillah, subhanallah, cerah sekali yang melihat orang wajah orang alim itu subhanallah. Jadi hati ikut adem, apalagi kan di siang panas kayak gini puasa, melihat orang alim senyumnya aja sudah subhanallah. Mudah-mudahan kita sedikit tertular Ustaz keikhlasan antum, ilmu antum, dan semoga dengan adanya ini bermanfaat untuk para jamaah dan teman-teman semuanya yang sedang melihat ini. Oke, Ustaz, ini insya Allah pada kesempatan kali ini insya Allah tema yang akan kita bahas ini kan fikih Ustaz ya. Fikih, dan insya Allah kita akan membahas tentang toharo Ustaz. Toharo sama tentang pembagian air. Nah, itu gimana Ustaz? Mungkin bisa antum jelaskan tentang masalah toharo dan pembagian air itu gimana Ustaz? Menurut antum, monggo silahkan penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembahasan tentang toharo dan yang berkaitan dengan toharo, alangkah baiknya mengawali kajian ini kita membahas dahulu mengenai definisi dari ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Kemudian apa keutamaannya? Kemudian apa hukumnya mempelajari ilmu fikih dan sebagainya. Kalau kita melihat kitab-kitab para ulama, umumnya para ulama mendefinisikan ilmu fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillah at-tafsiriyah. Jadi ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat. Yang membedakan fikih dengan ilmu-ilmu lain, yaitu ilmu ini berkaitan dengan hukum syariat. Al-amaliyah yang berkaitan dengan amal perbuatan umat manusia. Kalau yang seperti ilmu hadis ini tidak berkaitan dengan langsung dengan amaliyah umat manusia atau umat Islam. Sedangkan ilmu fikih ini berkaitan dengan amaliyah perbuatan dari umat Nabi Muhammad. Al-muktasabu minal adillah at-tasriyah, yang mana disarikan dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi bukan dalil umum. Jadi ada dalil-dalilnya khusus yang berkaitan, misalkan kalau berkaitan dengan sholat, maka dalilnya dalil sholat khusus. Jadi kalau berkaitan dengan air, maka dalilnya berkaitan dengan air khusus. Bukan secara umum, misalkan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu dalil, tapi dia lebih ke usul fiqh karena umum, dia tidak khusus. Dari usul fiqh kemudian nanti berefek ke fikih. Sedangkan yang syariat, yang fikih itu yang khusus. Misalkan al-ma'u tahurun atau ma'ul bahri, al-bahru tahurun ma'uhu wa hilun maitatuhu. Jadi air laut itu suci dan mensucikan, dan halal bangkainya, maksudnya ikannya. Nah, ini yang berkaitan, dalil yang berkaitan dengan fikih. Kemudian nggak jelas ya? Dilanjut, mau nggak dilanjut? Kemudian
apa fadilah atau keutamaan mempelajari ilmu fikih? Ada banyak dalil yang menunjukkan fadilah atau keutamaan dari mempelajari ilmu fikih. Yang paling masyhur diantaranya hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan menjadi orang baik, maka Allah akan memahamkan dia perkara agama. Yufaqihu fiddin. Hampir semua kitab-kitab fikih pasti diawali dengan hadis ini, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Ada juga sebuah hadis riwayat Tabrani. Hadisnya panjang. Ini bentuk cerita ya, bentuk cerita. Jadi saya ceritakan saja. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke Masjid Nabawi dan melihat ada dua majelis. Majelis pertama ditanya oleh Rasulullah, "Majelis apa ini?" Dijawab oleh sahabat, "Majelis orang berzikir ya Rasulullah. Berzikir, mengingat Allah Ta'ala." Kemudian majelis yang kedua ditanyakan oleh Rasulullah, "Majelis apa ini?" "Ini majelis orang yang mempelajari ilmu agama." Kemudian Rasulullah menjawab, "Yang pertama itu mengingat Allah, tapi untuk diri sendiri, tidak berefek orang lain. Sedangkan yang kedua itu tidak hanya berefek untuk diri sendiri, tapi kemudian ilmunya diajarkan kepada orang lain." Maka saya milih yang majelis kedua. Di Rasulullah lebih memilih majelis yang mengajarkan fikih, mengajarkan ilmu agama dibandingkan majelis yang berzikir. Ini menunjukkan fadilah dari ilmu fikih. Kemudian apa hukumnya mempelajari ilmu fikih? Apa fadilah ilmu fikih? Apa hukumnya mempelajari ilmu fikih? Nah, mempelajari ilmu fikih ini ada tiga macam, ada tiga hukum. Ya. Pertama, fardu ain. Yang pertama fardu ain. Sampai batas mana ilmu fikih ini dipelajari yang hukumnya fardu ain? Jadi setiap orang wajib memahami. Yaitu ilmu fikih yang dengannya seseorang itu memahami perbuatannya sehari-hari, ini sah, ini tidak sah, ini haram atau ini halal, sebatas dia memahami hukum-hukum yang dia temui setiap hari. Tidak perlu detail, cukup oh ini saya jual beli sudah sah, atau oh ini sholat saya sudah sah, oh ini wudhu saya sah, oh wudhu saya ini tidak sah. Nah, itu fardu ain. Semua orang wajib mempelajari, karena tanpa ini seorang tidak bisa beribadah. Kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah itu mempelajari ilmu fikih sampai batas seorang menjadi mufti, tahu perbedaan hukum, kemudian tahu dalil-dalil, sampai kemudian bisa berfatwa. Nah, ini fardu kifayah. Nah, kemudian yang ketiga, tahap ketiga, hukumnya sunnah, yaitu orang mempelajari fikih sampai batas dia menjadi mujtahid. Nah, ini sunnah. Nah, sedangkan yang kita pelajari sekarang ini hanya sampai batas kita cukup fardu ain, sekedar kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan ini sah atau tidak, diterima atau tidak, memenuhi syarat dan rukun atau tidak. Oke, tadi berarti hukum untuk kita mempelajari fikih itu ada tiga, Ustaz ya. Yang pertama itu yang fardu ain, nah kemudian itu fardu kifayah, kemudian itu yang ketiga itu adalah sunnah. Nah, kalau yang fardu ain itu kan berarti batas-batasannya itu kita memahami perbuatan kita sehari-hari, maksudnya hukumnya oh ini halal, oh ini haram, sekedar itu. Kalau yang fardu kifayah berarti itu ya kita itu sebatasnya sampai bisa menjadi mufti, nah, seperti itu. Dan kalau yang sunnah itu, nah kita di level bisa menjadi mujtahid. Nah, oke Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Terus Ustaz, nah ini sekarang kan kita masuk ke masalah yang toharu itu Ustaz. Nah ini kan toharu ini akan artinya kita tuh bersuci, mensucikan diri, seperti itu Ustaz. Nah itu kalau menurut ilmu fikih itu seperti apa Ustaz? Bisa antum jelaskan Ustaz?
Toharo itu secara definisi syariat, secara fikih, ini adalah raf'ul hadas wa izalatun najas au ma fi ma'naha au ma fi suwariha. Jadi raf'ul hadas, mengangkat hadas, au izalatun najas. Izalatun najas itu menghilangkan najis. Jadi, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, au ma fi ma'naha, atau perbuatan yang semakna dengannya, au ma fi suwariha, atau yang segambaran dengannya. Jadi, kenapa dibedakan antara raf'ul hadas dengan izalatun najas? Apa bedanya hadas dengan najis? Najas dengan hadas. Hadas dengan najis. Nah, raf'ul hadas wa izalatun najas. Nah, ini apa bedanya? Kalau hadas ini berkaitan dengan yang batin kita. Batin. Maksudnya yang tidak nampak. Oh, yang tidak nampak. Contohnya antum setelah wudhu terus kentut. Oh, okay. Nggak Itu lihat. hadas ya. Nah, itu oh, hadas. hadas. Sedangkan yang najas itu yang nampak. Contohnya antum kena kotoran hewan. Oh, okay. Ya, nampak ya. Nah, itu makanya disebut izalah, menghilangkan. Sedangkan raf'ul hadas, mengangkat. Yang diangkat itu hukumnya, bukan wujudnya. Karena antum wudu, yang awalnya hukumnya itu punya hadas kecil, karena wudu jadi hilang, diangkat hukumnya. Jadi awalnya tidak boleh sholat, jadi boleh sholat. Itu raf'ul hadas, izalatun najas. Kemudian au ma fi ma'na, atau yang semakna dengannya. Contohnya apa? Yang semakna tapi dia tidak menghilangkan hadas. Tayamum. Tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Antum hanya diberikan rukhsah, keringanan untuk sholat. Tapi sebenarnya masih ada hadasnya. Buktinya apa? Buktinya kalau antum misalkan tayamum karena nggak punya air, terus tiba-tiba di tengah sholat hujan, harus membatalkan sholat, diulangi dengan wudu. Karena tayamum antum itu hanya keringanan karena nggak ada air, tapi hadasnya tetap ada. Tapi kalau kita menemukan air, berarti kita harus membatalkan sholat kita yang dengan tayamum itu, langsung kita ganti dengan mengambil air wudhu. Itu masih makna. Jadi yang semakna dengan toharo, itu semakna dengan izalatun najas tadi. Au ma fi suwariha, atau yang bentuknya seperti mengangkat hadas tapi tidak mengangkat hadas. Contohnya apa? Wudu sunnah. Itu sudah punya wudu, terus ingin ngulangi wudu lagi, wudu yang sunnah. Itu kan antum nggak punya hadas dalam keadaan suci, tapi ingin mengulangi. Bentuknya sama, wudunya sama. Tapi karena ini wudu sunnah, maka dia tidak mengangkat hadas, karena hadasnya memang tidak ada. Alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi subhanallah sekali pemaparan dari Ustadz Salim, saya kira emang sudah sangat jelas sekali Ustadz ya. Jadi yang namanya toharoh itu ya menghilangkan hadas, dan saya juga baru tahu ya bahwasanya perbedaan hadas dengan najas tadi Ustadz ya. Jadi kalau yang hadas tadi itu yang merupakan ya kayak yang tidak nampak, seperti mohon maaf kalau pokoknya kita sudah ngambil wudhu terus kita kentut, nah itu sesuatu yang tidak nampak, itu dinamakan hadas. Nah, tapi ketika kita yang menempel dalam jasad kita, mungkin kena kotoran hewan, terus kita menghilangkannya, itu disebut dengan najas. Nah, jadi masya Allah, alhamdulillah ini ilmu yang baru buat kita. Dan mungkin nanti Ustadz, ini kan tadi kita sudah membahas toharo tentang menghilangkan hadas, ada najas, ada hadas. Nah, sekarang kalau untuk pembagian air Ustaz, untuk pembagian air itu maksud saya itu air yang bisa kita pakai untuk berwudu atau bersuci itu Ustaz, untuk kita pakai sholat. Nah, itu batasannya itu atau ada kriterianya itu seperti apa Ustaz? Ya. Pembagian air ini dalam ilmu fikih itu ada berbagai macam bentuk, jadi berdasarkan berbagai segi. Ada yang berdasarkan banyak sedikitnya air, ada yang berdasarkan asal usulnya, kemudian ada yang berdasarkan hukum
kita memakainya, boleh tidaknya memakai air tersebut. Jadi ada 3. Jadi banyak sedikitnya, sedikit air, hukum memakainya, atau boleh tidaknya, dan asal usulnya. Yang pertama, air yang berdasarkan banyak sedikitnya. Ini mungkin kita semua sudah tahu ya, air sedikit dan air banyak. Bagiannya 2, air sedikit atau air banyak. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu segimana sih? 2 kula itu banyaknya, kalau liter itu 245 liter. Sedangkan kalau bentuk bak itu 62,4 cm lebar, tinggi, dan panjang. 62,4 cm lebar, tinggi, dan panjang. Itu 245 liter. Nah, pembagian air dengan 2 kula ini kita temui hanya ada di mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalau mazhab Hanafi itu pakai perbandingannya bukan dengan kula, tapi dengan perkiraan. Jadi setidaknya kalau air itu dia digoyangkan di sebelah sini, getarannya tidak sampai ke sana, berarti itu airnya banyak. Itu kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali sama, 2 kula hitungannya pakai liter atau tadi itu besar kecil dengan panjang lebar. Ya. Pembagian ini nanti berkaitannya dengan hukum memakai airnya. Karena kalau air sedikit, air kurang dari 2 kula, dia terkena najis, berubah atau tidak berubah air tersebut, hukumnya air ini najis, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau itu kurang dari 2 kula. 2 kula. Sedangkan kalau air itu banyak di atas 2 kula, maka tidak berubah hukumnya sampai berubah warna, bau, atau rasa. Berdasarkan hadis Nabi, al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Jadi begitu saja, kalau umpamanya air itu ketika itu ada air sedikit atau air banyak itu, kalau dia itu kurang dari 2 kula terus kena najis, itu berarti airnya itu sudah dianggap najis nih ya. Terus tapi kalau umpamanya di atas 2 kula saja, di atas 2 kula itu terkena najis, nah itu masih dianggap suci nggih, sampai tidak menimbulkan bau atau warnanya berubah seperti itu. Zatnya berubah. Oh, ini. Ini masih yang asal usul. Ya, berdasarkan banyak dan sedikitnya air tadi ya. Kemudian pembagian air berikutnya yang berdasarkan asal-usulnya. Ada air yang berasal dari langit dan ada yang berasal dari tanah. Bagian kalau yang dari langit itu air hujan, air salju, kemudian embun. Kalau yang dari tanah, mungkin kita semua banyak yang tahu, air laut, air sungai, mata air, air sumur, dan seterusnya, air danau. Asal usul air ini juga ijma' ulama bahwa asal usul air ini suci dan suci, jadi bisa untuk dipakai untuk bersuci selama tadi itu tidak berubah warna, bau, dan rasa. Kemudian pembagian yang ketiga, yaitu pembagian berdasarkan hukumnya, berdasarkan hukum memakainya, boleh tidaknya, itu dibagi menjadi 3, yaitu air tahur, tahir, dan mutanajis. Tahur, tahir, dan mutanajis. Tahur itu air yang suci dan mensucikan. Kemudian tahir itu air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga yaitu air mutanajis, air najis. Dari 3 ini yang boleh dipakai untuk bersuci hanya yang pertama, air tahur, yang suci dan mensucikan. Ini yang asal usul semua air dari hukumnya tahur. Nah, jadi ada 4 hukum yang itu, atau 4 permasalahan yang itu
disepakati oleh ulama. Pertama, bahwa air itu asalnya adalah suci dan mensucikan selama tidak berubah warna, bau, dan rasa. Kemudian yang kedua, air itu kalau sedikit terkena najis maka dia najis. Dan air itu sedikit kemudian terkena najis dan berubah warna, bau, dan rasa maka dia najis. Yang ketiga, air juga kalau banyak dan berubah warna, bau, dan rasa maka berubah hukumnya. Ini ada pertanyaan? Alhamdulillah, iya Ustaz. Masya Allah, ini ilmu yang sudah kita dapatkan ini subhanallah banget atas pemaparan tadi itu. Jadi kita mengerti yang pembagian air, bahwasanya ya air itu dibagi menjadi kategori-kategori lagi. Ada air yang yang sedikit air, terus kemudian asal usul air, dan ada yang air itu menurut hukumnya. Jadi sudah kita bahas semuanya, Masya Allah. Ini semua sudah menjadi ilmu yang baru lagi bagi kita, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau umpamanya contohnya nih, kalau umpamanya saya hujan-hujan, yes, kemudian datang waktu sholat, habis itu saya pengen sholat, ya udah wudhu aja di di air hujan itu, berarti gimana, Ustaz? Boleh, Ustaz, ya? Air hujan ini kan asal usulnya dari suci dan mensucikan. Suci mensucikan, Ustaz, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Masya Allah, Ustaz, ini pembahasan kali ini sungguh sangat menarik untuk teman-teman sahabat Qalbun Salim semuanya. Insya Allah kajian kita bersama Ustadz Salim tidak berhenti di sini saja. Insya Allah akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Pastinya dengan tema-tema yang sangat menarik, dengan tema-tema yang akan disampaikan dengan Ustadz Salim nanti. Itu akan kita bahas satu persatu mengenai ilmu fikih. Kalau sekarang kita akan membahas sekarang yang kita bahas tentang toharo dan pembagian air. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tip. Nah, masih belum ada judul. Nah, seperti itu, belum ada judul. Jadi jangan sampai kelewatan. Insya Allah podcast kita bersama Ustadz Salim, bersama Qalbun Salim. Ini cocok, Ustadz, namanya Ustadz Salim sebagai pemateri, dan yang mengadakan itu adalah Qalbun Salim, Ustaz. Masya Allah, semoga kita nanti bisa menuju ke Qalbun Salim tersebut, Ustaz. Mohon doanya, Ustaz. Insya Allah akan kita lanjutkan, Ustaz, podcast kita di minggu yang akan datang. Insya Allah di hari yang sama, Ustaz. Di hari yang sama dan di waktu yang sama, dan insya Allah dengan orang-orang yang hebat. Insya Allah, Ustaz, kita dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, Ustaz. Mungkin, Ustaz, masih ada pembagian air tadi belum? Oh, belum selesai, Ustaz. Monggo, Ustaz, silahkan dilanjutkan, Ustaz. Karena nanti ada yang ada yang miss gitu, kita ya. tadi baru sampai di yang dihukum itu ada yang tohir sama yang mutanajis, Ustaz. Oh, berarti masih ada lagi ternyata. Silahkan, Ustaz. Air yang suci dan mensucikan ini kemudian ada lagi pembagian. Air suci dan mensucikan kemudian ada pembagian. Ada yang boleh dipakai dan itu mubah dipakai, hukumnya mubah. Mubah itu dipakai tidak apa-apa, tidak dipakai juga apa-apa. Nah, ada yang makruh dipakai. Makruh dipakai untuk bersuci. Makruh itu berarti kan kalau tidak dipakai dapat pahala, tapi kalau dipakai nggak apa-apa. Kalau air yang mubah tadi itu air mutlak, air yang kita tahu biasa kita pakai sehari-hari, air dari sumur atau air dari hujan, air salju, air sungai, air dari gunung. Nah, ini yang mubah. Sedangkan yang makruh itu air musyammas. Air musyammas. Air musyammas ini apa? Air musyammas adalah air yang terkena sinar matahari. Tapi ada syaratnya. Syarat suatu air ini dihukumi sebagai air musyammas yang makruh dipakai. Pertama, air tersebut terkena sinar matahari sehingga menjadi panas. Nah, yang kedua, tempatnya dari logam. Jadi tempatnya dari logam. Ketiga, di kota yang beriklim gurun. Di panasnya panas sekali.
Yang keempat, di saat musim panas. Nah, jadi kalau di Indonesia apa ada air musyamas? Karena kita ini iklimnya bukan iklim gurun, maka nggak ada air musyamas. Air musyamas itu ya di Saudi atau di Afrika. Nah, itu air musyamas. Kenapa kok air musyamas ini makruh dipakai? Karena air musyamas ini menyebabkan penyakit kulit. Yang kedua, air yang makruh dipakai juga air yang terlalu dingin atau terlalu panas. Misalkan kita hidup di Eropa gitu ya, terus atau di Bromo lah istilahnya, di Indonesia di Bromo yang dingin, airnya sangat dingin, yang mana kalau kita pakai itu bikin kita sakit. Nah, ini makruh kita pakai buat suci, maka perlu dihangatkan dulu kemudian dipakai. Kemudian ada juga air yang makruh dipakai, air yang berasal dari tempat yang mendapatkan azab oleh Allah. Berarti air dari sumur di Barhut di Yaman. Sumur Barhut di Yaman, tempat membuangnya nyawa orang-orang yang diazab oleh Allah. Nah, itu makruh dipakai. Kemudian air dari sumur di tempatnya kaumnya Nabi Soleh dan Nabi Lut. Nah, di situ ada. Saya pernah ke Madain Soleh, tempatnya umatnya Nabi Soleh. Itu memang ada di situ perkampungannya, masih ada airnya, tapi makruh karena tempat azab, turunnya azab. Ini air yang makruh dipakai. Nah, yang termasuk dengan air yang suci tapi tidak boleh dipakai itu ya termasuk air musamma. Mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad Hambali atau mazhab Abu Hanifah itu air musamma tidak boleh dipakai karena dia tidak suci, tidak mensucikan. Tapi ada mazhab yang membolehkan. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh itu mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Nah, mungkin di sini ada hikmahnya juga. Kenapa kok mazhab Maliki ini banyak tersebar di Afrika? Tidak di Indonesia yang banyak airnya kan. Jadi ini bijaksananya Allah Ta'ala. Kalau kita mempelajari bab toharoh, yang paling ketat itu mazhab Syafi'i. Dikit najis, dikit airnya nggak pakai. Kalau mazhab Maliki itu lebih luas, lebih longgar. Ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan mazhab Syafi'i ini diaplikasikan di Afrika mungkin akan mempersulit orang. Padahal tersebarnya mazhab ini kan bukan karena by design, jadi memang alamiah, tapi memang Allah Ta'ala yang sudah menetapkan dan Allah Ta'ala yang membuat sedemikian rupa sehingga mazhab ini memang sudah cocok sesuai tempatnya masing-masing. Kemudian ada juga air itu yang dibagi berdasarkan kemuliaannya. Jadi bukan hukum dipakai, tapi kemuliaannya. Pertama, air yang keluar, yang paling mulia ya, itu air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah. Nah, ini yang paling mulia. Ketika perang Rasulullah SAW itu pernah mengeluarkan air dari tangannya karena para sahabat kehausan, kemudian Allah Ta'ala memberikan mukjizat untuk keluarnya air dari jari-jari beliau. Yang kedua, air Zam-Zam. Yang ketiga, air dari Telaga Kautsar. Yang keempat, air Sungai Nil. Dan yang terakhir, air dari mana-mana. Jadi yang pada umumnya air itu. Jadi ini urutan air berdasarkan kemuliaannya. Di air Zam-Zam ini termasuk yang mulia. Jadi kita kalau misalkan merasakan air Zam-Zam ini suatu kehormatan sekali. Bisa merasakan air yang itu lebih mulia dari air Telaga Kautsar yang ada di surga. Alhamdulillah, berarti ini
pengen Ustaz, saya juga baru dapat cerita bahwasanya tangan Nabi mengeluarkan air ketika perang tersebut gitu. Ada perang kemudian para sahabat juga kehausan dan Allah menurunkan mukjizat di mana tangan Nabi itu bisa mengeluarkan air. Subhanallah, itu gimana rasanya ya kalau umpamanya kita meminum tetesan air yang keluar dari tangan Nabi. Subhanallah. Kalau kita air zam-zam kan sudah biasa Ustaz ya. Kita pergi umroh atau kemana, pergi haji, pulang bawa air zam-zam, minum sudah biasa, sudah banyak kita temui. Tapi kalau air dari tangan Rasulullah Subhanallah, itu emang yang mendapatkannya itu juga orang-orang yang khusus dan orang-orang yang istimewa. Subhanallah Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Ini pembahasan kita ini emang sangat menarik Ustaz, tapi karena ini waktunya, ini sudah waktunya sudah mepet Ustaz, dan waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Insya Allah kajian untuk pada kesempatan kali ini akan kita tutup sampai di sini Ustaz. Terima kasih banyak sebelumnya Ustaz Salim atas kedatangannya, atas kerawuhannya, dan atas ilmunya yang sudah mau berbagi untuk kita semuanya yang ada di sini. Semoga menjadi amal jariah buat antum dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dan semoga kita nanti juga bisa menyampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudara atau orang-orang yang membutuhkannya seperti itu Ustaz. Baiklah sahabat Qalbun Salim yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah, dan semoga dengan kajian ini dan semoga dengan kajian rutin ini kita juga bisa menambah khazanah keilmuan kita, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum kita tutup bersama dengan membaca alhamdulillah wa bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.